Perkenalkan, nama saya Petronella Rabusianus Anis, kelas A pagi, NIM 4123-10112. Mata kuliah telaah buku teks kurikulum Penjas. Baiklah, di sini saya akan berbicara tentang sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial dan politik negara. Beberapa fase penting dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia ini: 1. Rencana Pelajar 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Pemerintah mencoba rancangan sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi yang menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini, sehingga belum berfokus pada pendidikan pikiran melainkan pendidikan watak kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Rencana Pelajar terurai 1952. Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan. Dalam kurikulum ini berlaku pula ketentuan 1 orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar 1 mata pelajaran saja. Yang ketiga, Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum 1964 berfokus pada perkembangan moral dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebuah pancawardhana. Penerapan kurikulum 1964 di dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Selain itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari bagi siswa untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai minat dengan bakatnya. Yang keempat, Kurikulum 1968. Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan kekayaan beragama. Pada kurikulum 1968 ini pula, sistem penjurusan dimulai pada kelas 2 SMU atau kelas 11. Kurikulum 1975. Kurikulum ini dimulai digunakan setelah program perencanaan pembangunan 5 tahun atau Repelita tahap pertama di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1975 juga lebih merinci metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Namun, penerapan kurikulum ini ramai dikritik karena guru menjadi lebih sibuk untuk menuliskan rincian tiap kegiatan pembelajaran. Beberapa mata pelajaran akhirnya mengalami perubahan, namun seperti mata pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA, mata pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi matematika. Yang keenam, kurikulum 1984, di mana di tahun 1984 terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia. Karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Dalam kurikulum 1984 ditambahkan juga mata pelajaran sejarah perjuangan bangsa atau PSPB. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Pada praktiknya kurikulum ini banyak mendapatkan kritikan dan praktis
pendidikan hingga orang tua pelajar. Karena materi pembelajaran dianggap lebih berat dan padat, kurikulum ini juga menambahkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Kedelapan, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Setelah 10 tahun kurikulum 1994 berjalan, kurikulum ini digantikan oleh KBK di tahun 2004. Dirigen berlakunya KBK, sekolah diberi kuasa untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah serta peserta didiknya. Dalam kurikulum 2004 ini, pemerintah mengubah kembali nama SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA kembali. 9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum ini dimulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Meskipun kurikulum ini hampir mirip dengan KBK 2004, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian tenaga pelajar bisa mengembangkan silabus dan penelitian sesuai kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik di masing-masing daerah. Yang ke-10, kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah menggantikan KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada masa pembelajaran berbasis kompetensi